Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Masih dalam rangka bulan keluarga, kita akan bersama membina keluarga kita seturut firman Tuhan. Tema yang saya pilih adalah pilih kasih. Bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 25, mulai ayat 24 sampai 34. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tidak sadar seringkali kami sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara, kakak beradik, ternyata mempunyai rasa marah, dendam kepada satu dengan yang lain di antara anggota keluarga kami. Hal itu terjadi karena adanya pilih kasih yang menjadikan kecemburuan, yang menjadikan kemarahan, yang menjadikan iri hati, dan menjadikan keluarga akhirnya tidak hidup dalam damai. Ajarkan pada kami untuk kami tidak melakukannya. Oleh karena itu, berkati kami melalui firman Tuhan, agar firman-Mu boleh memperbaharui hidup keluarga kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mendengar berita-berita di TV itu, ada banyak peristiwa duka terjadi di dalam keluarga, diawali karena kecemburuan, iri hati, kemarahan. Bagaimana kakak beradik bertengkar, lalu yang jadi korban adalah ibu atau ayah. Ada juga ibu dan ayah bertengkar membela anak, tetapi yang jadi korban justru anak. Ini menarik ya. Ya, kalau korban cuma sekedar luka hati masih bisa disembuhkan, tapi kalau sudah meninggal tidak bisa untuk dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Dan itu seringkali terjadi. Gara-gara adiknya dapat hadiah HP baru, kakaknya iri. Terjadi pembunuhan juga bisa seperti itu. Anak remaja saja bisa untuk menganiaya orang tuanya. Nah, mengapa sekarang ini sering terjadi demikian? Kita melihat peristiwa bagaimana firman Tuhan juga mengingatkan akan Ishak dan Ribka yang mempunyai anak kembar, tetapi kemudian mereka tidak mengasihi dengan kasih yang sama. Ketika Esau lahir, dikatakan Esau lahir dengan tubuh yang berbulu lebat, lalu dia sukanya berburu. Maka bapaknya jatuh hati, lebih sayang kepada anak yang pertama. Sementara dikatakan ibunya akhirnya
lebih memilih mengasihi anak yang kecil. Karena apa? Karena ya kasihan, ya masa kakaknya digendong-gendong, bapaknya, adiknya tidak, ibunya yang gendong. Dan peristiwa ini menjadikan luka batin yang sangat besar, karena ketika Esau mendapat hak kesulungan, lalu Yakub iri, marah, akhirnya dia mengakali kakaknya. Dia tahu kakaknya ini agak bodoh gitu ya, nakal, senangnya berburu, lalu dalam satu kesempatan dia bisa mengambil hak kesulungannya. Nah, ini menjadikan perpecahan di tengah keluarga, bahkan peperangan yang tidak pernah berhenti. Keturunan Esau, keturunan Yakub. Ya, mereka bertengkar terus-menerus, dan sampai sekarang boleh dikatakan begitu ya. Ada yang mengatakan, wah aku keturunan Esau, sukanya berburu, berperang. Aku keturunan Yakub, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini diawali karena sikap orang tua yang pilih kasih. Tidak memberlakukan kasih yang merata, tidak memberlakukan kasih yang adil, yang membawa damai di seluruh kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itulah, jangan kita membuat hal ini terulang kembali. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian ini, dulu Adam dan Hawa juga mengalami hal yang sama. Ya, kakak beradik bertengkar, bahkan terjadi pembunuhan. Mari kita lanjutkan kehidupan berkeluarga di tengah ekonomi yang masih belum baik, tapi juga budaya yang semrawut seperti ini. Sebetulnya sekarang ini budaya dunia ini budaya apa? Tidak jelas. Ada waktu-waktu tertentu budaya yang menguasai itu adalah budaya kekristenan yang membawa damai, yang membawa kerukunan. Tapi itu sekarang sudah hilang. Jangankan di masyarakat, di tengah keluarga saja seringkali terjadi. Orang tua dengan sadisnya memarahi anak-anak dengan kata-kata yang keras ya, bahkan sumpah serapah itu keluar. Akibatnya anak itu sakit hati, mendendam. Begitu aku bisa kerja, jangan harap aku akan tinggal dengan orang tuaku. Anak-anak SMA saja, tuh, mari kita tanya. Kalau sudah lulus, apa ada yang mau kuliah di Solo? Sementara dari kota lain itu yang ke Solo untuk kuliah itu banyak sekali. Tapi yang dari Solo mintanya keluar. Nah, kalau dari luar kota saya tanya, loh kamu ada di sini? Iya, saya diterima di Solo. Maunya sebetulnya dekat dengan orang tua, tapi karena diterima di Solo ya saya harus berpisah. Nah, anak-anak remaja yang sering kali saya tanya, kalau kuliah mau di mana? Pokoknya enggak di Solo. Lah kenapa enggak mau? Enggak mau ya, enggak betah sama keluarga ya. Mesem, tertawa, artinya iya, mereka tidak kerasan dengan orang tuanya, entah apa sebabnya. Mereka tidak kerasan dengan saudara-saudaranya, entah apa sebabnya. Mungkin salah satu sebabnya adalah pilih kasih. Hal kedua adalah kerewelan. Ada banyak keluarga yang rewel satu dengan yang lain, tetapi itu hal lain. Saya ingin menekankan pada pilih kasih. Seorang ayah menjadi korban dari amukan anak-anaknya. Mereka punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki. Yang perempuan yang besar, yang laki yang kecil. Nah, ayah ini sangat sayang pada yang perempuan. Nggak ada ulang tahun, nggak ada peristiwa besar, ada boneka datang, ya, ada baju baru datang. Begitu ayahnya punya uang, pasti yang besar. Nah, yang kecil lama-lama iri, marah. Lah, aku bagaimana? Akhirnya ibunya bilang, sudah tenang-tenang, nanti ibu yang belikan. Ya sama, tidak ada peristiwa besar, tidak ada ulang tahun, muncul mobil baru, muncul baju baru juga. Jadi kakak adik ini bersaing terus-menerus sampai mereka besar. Sementara ayah dan ibu bertengkar terus-menerus. Kamu yang salah, kamu yang salah. Padahal mereka berdua yang salah. Ya. Lalu pertengkaran kakak beradik ini berujung dengan hal yang sangat menyedihkan. Ya. Karena terjadi peperangan besar, pemutusan hubungan keluarga. Kakak dan adik ini tidak lagi mau mengakui satu dengan yang lain. Untung belum terjadi pembunuhan. Baru pemutusan keluarga. Tapi dendam itu sudah ada. Dendam itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau keluarga Kristen hidup seperti itu, di mana cahaya kemuliaan Allah? Kita belajar dari sikap yang salah. Walaupun Ishak itu pilihan Tuhan, tapi tidak berarti dia orang yang sangat baik. Ada hal-hal yang tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita teladani.
Oleh karena itu biarlah kita belajar cinta kasih, bagaimana memberlakukan keadilan, tidak pilih kasih di dalam keluarga, orang tua, anak, kakak, beradik, semua hidup dalam perdamaian dan kerukunan. Walaupun dunia kacau, ketika keluarga berakar dalam kasih, satu dengan yang lain hidup dalam keeratan kasih bersama Kristus, bersama-sama akan menghadapi kekacauan dunia ini dengan kekuatan Kristus, ya, bukan dengan kemarahan. Itu yang membuat kelemahan keluarga hancur. Tapi dengan perdamaian, dengan tekad yang sama, keluarga ini akan terus membangun iman, kehidupan berkeluarga sampai dewasa, sampai satu-satu menikah, tetap ada hubungan indah yang terbangun karena dasarnya adalah Kristus. Mari kita lanjutkan kehidupan hari ini, hari esok. Hentikan ketidakadilan dan pilih kasih. Biarlah keluarga dibangun dalam cinta kasih Kristus yang membawa keadilan dan perdamaian. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Buat hati kami bisa mengasihi seluruh keluarga di dalam perdamaian dan keadilan. Tidak membedakan walaupun mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi mereka semua adalah keluarga kami. Oleh karena itu kami akan mengasihi seturut kehendak Tuhan di dalam perdamaian dan keadilan. Berkaryalah dalam hidup kami ya Bapa, supaya keluarga kami boleh terus menjadi cahaya kehidupan di tengah masyarakat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.